Mamayo, salam kenal, balik lagi dengan gua Sandy Fardiansah dan selamat datang di channel Teman YouTube. Sebagai seorang YouTuber, sudah seharusnya kita mengetahui pedoman atau kebijakan yang dikeluarkan oleh YouTube, terutama yang berkaitan dengan konten video dan juga konten kreator, agar nggak terjadi nih video kita kena copyright, video kita di take down, channel YouTube kita nggak bisa dimonetize, bahkan channel YouTube kita di-banned oleh YouTube. Nah, agar itu semua tidak terjadi, makanya kita harus mengetahui pedoman yang dikeluarkan oleh YouTube. Sejauh ini, YouTube telah mengeluarkan 4 pedoman atau 4 kebijakan. Yang pertama yaitu mengenai pedoman komunitas, yang kedua mengenai aturan copyright, kemudian yang ketiga mengenai YouTube Partner Program, dan yang keempat mengenai Advertiser Friendly Guidelines. Semisal kita cuma ingin menonton dan mengupload video di YouTube, nah minimal kita mengetahui mengenai pedoman komunitas dan juga mengenai aturan copyright. Tapi apabila kita ingin channel YouTube kita dipasangi iklan dan kita juga ingin beriklan di YouTube, maka kita harus mengetahui mengenai YouTube Partner Program dan Advertiser Friendly Guidelines. Gua akan bahas satu persatu kebijakan yang dikeluarkan oleh YouTube tersebut. Namun di video pertama ini gua akan fokus untuk membahas pedoman komunitas. So, tonton video ini sampai dengan selesai. Pedoman komunitas. Pedoman ini berisi aturan umum mengenai apa yang diizinkan dan apa yang dilarang di YouTube. Dan ini berlaku untuk semua aktivitas yang kita lakukan di YouTube. Jadi bukan hanya tentang mengupload video, tapi bagaimana kita memberi judul, memberi deskripsi, dan juga menuliskan thumbnail, bahkan komentar kita di YouTube. Jika kita melanggar aturan pedoman komunitas ini, maka kita akan mendapatkan peringatan. Jika kita melakukan kesalahan kedua kalinya, maka kita akan mendapatkan teguran. Dan apabila dalam waktu 90 hari kita melakukan kesalahan untuk ketiga kalinya, maka channel YouTube kita akan di-banned. Selesai. Lalu apa yang harus diperhatikan dari pedoman komunitas? Di sini akan gue sampaikan apa yang tidak boleh dilakukan di YouTube. Yang pertama yaitu membuat konten seksual dan ketelanjangan. Bagi teman-teman yang punya ide gila untuk membuat konten pornografi, saran gue lupakan ide tersebut. Lalu bagaimana apabila konten kita memuat sesuatu yang sedikit terbuka? Nah, jika seperti ini maka masuknya dalam kategori pembatasan usia penonton. Kita harus declare bahwa konten kita tidak ditujukan untuk anak-anak. Yang kedua, kita dilarang membuat konten yang berpotensi merugikan orang lain atau berbahaya. Jadi sebelum kita mengupload ke YouTube nih, kita harus menimbang kira-kira apakah konten ini bisa merugikan orang lain atau ada potensi bahaya apabila ditiru oleh penonton, terutama oleh anak-anak. Ketiga, kita dilarang membuat konten yang mengandung kebencian. Kebencian ini bisa berdasarkan pada identitas seseorang, misalnya agama, suku, kebangsaan, ras, orientasi seksual, dan lain-lain. Yang keempat, kita dilarang membuat konten yang mengandung kekerasan ataupun vulgar. Misalnya kita mengupload video perkelahian anak di bawah umur atau kekerasan pada binatang. Hal ini dilarang oleh YouTube. Yang kelima, kita dilarang melakukan pelecehan dan cyberbullying di YouTube. Jadi kita harus memperhatikan nih, jangan sampai kita mengupload video atau berkomentar yang kasar yang mengarah pada serangan jahat baik pada individu maupun kelompok tertentu. Yang keenam, kita dilarang melakukan spam, metadata yang menyesatkan, dan juga scam. Jadi buat teman-teman yang suka komentar spam, contohnya cuman support sub, atau yang suka membuat judul dan thumbnail video yang menyesatkan, yang artinya videonya itu sebenarnya nggak berkaitan dengan judulnya, maka teman-teman bisa dianggap melanggar pedoman komunitas YouTube. Yang ketujuh, kita dilarang membuat ancaman di YouTube. Jadi jangan sampai kita membuat konten video yang ditujukan untuk mengancam seseorang, atau kita berkomentar yang mengarah pada pelecehan, intimidasi, pelanggaran privasi, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada beberapa hal lagi yang dilarang di YouTube, seperti pelanggaran privasi, peniruan identitas, dan juga keselamatan anak-anak. Nanti teman-teman bisa membacanya secara lengkap pedoman komunitas ini. Untuk linknya akan gua taruh di kolom deskripsi. Sekilas, memang pedoman komunitas YouTube ini terlihat sangat banyak dan juga menyeramkan.
Tapi sebenarnya kita nggak usah khawatir. Dalam membuat sebuah konten, patokan kita adalah nilai dan juga norma yang berlaku di masyarakat. Apabila kita membuat konten mengikuti nilai dan norma yang ada, gua jamin video dan channel YouTube kita itu akan aman. Dan apabila kita dianggap melanggar oleh YouTube, kita masih bisa melakukan banding ataupun keberatan. Jadi menurut gua sistem yang ada di YouTube itu sudah sangat bagus untuk melindungi konten kreator dan juga para penonton. Melalui video yang singkat ini, gue berharap teman-teman YouTuber sudah mengetahui secara garis besar apa itu pedoman komunitas YouTube. Dan sekali lagi teman-teman bisa membacanya secara lengkap di link yang gue kasih di kolom deskripsi. Untuk video berikutnya, gue akan membahas mengenai aturan copyright. Dan mengenai copyright ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman YouTuber. So, jangan lupa untuk menonton video berikutnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, dipersilahkan untuk subscribe terlebih dahulu channel teman YouTube. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sukses selalu.